Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Asril NIM 2119169. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, di sini saya akan memperkenalkan sebuah materi, yaitu pengertian sabar. Mari kita simak itu sabar. Secara bahasa, sabar berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Yang pertama itu ketaatan kepada Allah, hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit musibah. Inilah 3 bentuk sabar yang biasa yang dipaparkan oleh para ulama. Yang pertama itu sabar dalam ketaatan kepada Allah, yaitu seseorang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat bagi badan, merasa malas dan lelah. Nah, dalam melakukan ketaatan akan terasa berat bagi harta, seperti dalam masalah zakat dan haji. Intinya, nama ketaatan itu terdapat rasa berat dalam jiwa dan badan, sehingga butuh adanya kesabaran dan dipaksakan. Allah Ta'ala berfirman, Ya Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabituttaqullah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwa kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Syekh Ibnu Usmin rahimullah mengatakan pula bahwa dalam melakukan ketaatan itu butuh kesabaran yang terus-menerus dijaga, karena satu, ketaatan itu akan membebani seseorang dan mewajibkan. Yang kedua, ketaatan itu terasa berat bagi jiwa, karena ketaatan itu hampir sama dengan meninggalkan maksiat, yaitu terasa berat bagi jiwa yang selalu memerintahkan pada keburukan. Nah, yang selanjutnya kita lanjut kepada sabar dalam menjauhi maksiat. Ingatlah bahwa jiwa seseorang bisa memerintahkan dan mengajak kepada kejelekan, maka hendaklah seseorang menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram, seperti berdusta, menipu dalam muamalah, makan harta dengan cara batil dan riba dan semacamnya, berzina, minum minuman keras, mencuri dan berbagai hal lainnya. Seseorang harus menahan diri dari hal-hal semacam ini sampai dia tidak lagi mengerjakannya, dan ini tentu saja membutuhkan pemaksaan diri dan menahan diri dari hawa nafsu yang mencekam. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada sabar dalam menghadapi. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada 2 macam. Ada yang menyenangkan, ada yang terasa pahit. Untuk takdir Allah yang menyenangkan, maka seseorang hendaknya bersyukur, dan syukur termasuk dalam melakukan ketaatan, sehingga butuh juga pada kesabaran, dan hal ini termasuk dalam sabar. Sedangkan takdir Allah yang dirasa pahit, misalnya seseorang mendapat musibah pada badannya, atau kehilangan harta, atau kehilangan salah seorang kerabat, maka ini semua butuh pada kesabaran dan pemaksaan diri. Dalam menghadapi hal semacam ini, hendaklah seseorang sabar dengan menahan dirinya, jangan sampai menampakkan kegelisahan pada lisannya, hatinya, atau anggota badan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.